Sampurasun Boboto Persib, jumpa lagi Nova Dani dalam segmen I'm Legend. Tamu saya kali ini adalah Sujana atau Sujagol. Ya, dia ada striker era Persib 2000-an ya. 2000. Dia terkenal dengan julukan Sujagol karena kepintaran menjebol gawang musuh dan sempat jadi top scorer Persib tahun 2000-an lah, tahun 2000-an. Ya, tahun berapa saya juga lupa. Tahun 2000. Tahun 2000 dengan berapa gol? 8 gol. 8 gol. Oke Boboto, karena dia ada seorang legend, saya punya alasan untuk bertanya tentang apa yang akan dilakukan Persib pada saat ini, terutama soal pramusim. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih komentar seorang legend tentang pramusim yang akan diselenggarakan pada bulan Juni kalau nggak salah tanggal 11. Tanggal 11. Dulu namanya Piala Presiden, tapi katanya sekarang belum ada namanya. Ya. Oke, kita tanya langsung kepada Sujana. Coach, saya juga bilangnya panggil coach karena dia sedang melatih juga ya. Coach, apa arti strategis pramusim buat tim sekelas Persib? Pramusim kalau buat saya ini bagus lah buat tim-tim yang persiapan buat Liga 1 ya. Karena pramusim di sini apalagi dengan satu pemain Persibnya, tim Persib sendiri kan dia persiapan buat tim Liga 1-nya dengan adanya pemain-pemain yang baru. Ya ini bagus buat kelihatan sampai di mana lah hasil latihan nanti diaplikasikan dalam pertandingan gitu aja. Tapi kita tahu 3 pemain yang sedang di tim nasional seperti tidak akan terjun di piala pramusim ini nih. Ya. Apa keuntungan kerugiannya? Ya, keuntungannya buat pemain-pemain yang baru ini bisa dicoba, apalagi di posisi yang baru ini, yang 3 ini ya. Ya, dia yang di luar yang timnas ini, kan masih ada pemain-pemain yang baru, apalagi yang rekrutan yang baru dari Bandung sendiri itu ya, pemain-pemain muda ya. Ini harus dicoba dalam pramusim ini. Jadi artinya Robert Albert tidak boleh memendam pemainnya ya, semua pemain harus ditampilkan, terutama para pemain baru. Iya betul, karena nanti sewaktu-waktu dalam pas waktunya kompetisi di Liga 1 nanti pasti ada kemungkinan pemain yang ikut timnas atau misalnya yang cedera atau kena akumulasi kan di sini udah dipersiapkan di awalnya. Ya, artinya meski pemain-pemain baru itu masih hijau, baru berangkat dari akademi, dan dia baru pertama kali menjadi pemain Persib, harus tetap ditampilkan di turnamen pramusim. Iya, betul. Robert nggak boleh takut. Nggak boleh takut, jangan takut karena lihat liga-liga ya, tim-tim yang lain juga udah mulai, apalagi dengan Surabaya dia berani memainkan pemain-pemain muda. Hasilnya udah kelihatan karena pemain-pemain mungkin motivasinya tinggi, dia memperlihatkan ya intinya jam terbang lah, menit bermainnya pemain yang harus selalu dicoba dalam pertandingan. Ya. Tidak peduli mereka masih muda atau sudah all crack ya, pasang aja karena memang mereka direkrut untuk dimainkan di kompetisi liga. Ya. Tapi berani nggak Robert nih, karena tekanan Boboto biasanya tinggi nih kalau di Persib nih. Ya memang sih, tapi di mana-mana kan tim pasti yang namanya Boboto atau yang penonton dia pengen selalu yang terbaik, apalagi selalu memenangkan pertandingan. Yaitu kembali lagi ke tim Persib sendiri, beranikah Robert untuk memasang pemain-pemain yang muda yang ada di Persib sekarang? Kalau tidak dicoba, mau kapan lagi? Ini waktunya, apalagi yang disebut pramusim, ini kesempatan pemain muda itu harus dicoba. Sampai di mana dia kualitasnya, Robert biar tahu nanti pas begitu waktunya pertandingan di kompetisi, ketahuan, oh ini posisinya di mana ininya gitu. Jadi kalaupun misalkan di tengah jalan ternyata dengan mencoba para pemain muda atau pemain baru, prestasi Persib tidak menonjol, itu bagian dari resiko. Beresiko. Ya kayak yang namanya pelatih harus ambil resiko lah. Tapi pasti selalu punya target. Setiap kompetisi pasti punya target. Yaitu Edgut sendiri yang tahu targetnya seperti. Tapi di Bandung khususnya yang namanya Bandung itu pasti tuntutannya juara. Apalagi dengan kualitas pemain yang ada sekarang di Bandung, Persib hampir semua pemain-pemain yang kualitasnya ya yang benar-benar nomor 1 lah ya. Jadi gimana nih jalan tengahnya? Ya satu-satunya Robert harus berani lah. Berani. Jangan lah nggak jadi masalah. Kalau misalnya pramusim ini tidak ada target juara, tapi untuk sampai di mana si pemain ini dicoba dalam pramusim ini, nanti intinya nanti di Liga 1 biasa tahu targetnya. Bagaimanapun kalau kita bicara gengsi,
Liga 1 lah yang lebih bergengsi. Lebih gengsi. Liga 1 ini akan dicatat oleh sejarah. Jadi pramusim hanya sekedar uji coba pemain, memantapkan fondasi tim, bukan gitu ya. Betul. Mengkolaborasi pemain baru dengan pemain lama ya. Jadi kalaupun tidak juara, ya lapang dada lah Bobotoh. Bukan begitu, Kang Soy. Betul. Yang penting punya intinya pemain yang ada sekarang harus dicoba. Kapan lagi ya menurut saya. Apalagi di musim lalu juga banyak pemain yang nganggur ya di zaman Robert Abed ya. Betul. Kasihan mereka. Masih cuman duduk di bangku cadangan, dia dikontrak 1 tahun, pas begitu beres selesai pindah lagi kemana ya kasihan. Ya, seperti kemarin kan berapa pemain keluar semua kan? Ya, pemain muda. Itu bagian ketika pemain tidak dicoba ya mereka punya pilihan lain, bukan Ya, begitu? Betul, karena intinya yang namanya dia udah masuk profesional, dia pengen yang intinya pengen jam terbang lah, pengen jam menit bermain itu aja. Nah, ini juga menarik nih. Kan katanya Robert Abed tengah mencari pemain asing Asia untuk menggantikan Muhammad Rashid. Muhammad Rashid. Dan polanya adalah dengan melakukan seleksi. Jika pemain itu datang pada saat pramusim, haruskah ditampilkan di pramusim? Harus lah. Ya iya, saya yang bilang di awal, yang namanya pramusim itu semua pemain yang ada di Persib maupun yang ada yang baru itu harus tetap dicoba semua. Biar ketahuan kualitasnya sampai di mana. Apalagi yang namanya perbedaan antara pramusim sama uji coba itu ada bedanya. Apa bedanya, Coach? Bedanya kalau di pramusim tuh auranya beda seperti di kompetisi. Kalau uji coba kan kita cuman lawan satu tim, tok dua itu cuman ya nggak terlalu ada tekanan dari penonton atau misalnya cuman ini namanya uji coba. Tapi yang namanya pramusim apalagi di pramusim itu sendiri termasuk tim-tim yang nanti berlaga di liga ini yang harus dicermati sama ya. Artinya pemain asing Asia itu mau jelek mau bagus harus ditampilkan. Harus ditampilkan. Ya. Akhirnya kita tahu sejauh mana kualitas dia gitu ya. Ya, intinya Persib jangan sampai ambil pemain yang benar asal-asalan, yang benar harus yang namanya di Persib itu pemain yang berkualitas. Jangan sampai ngambil pemain asing Asia atau itu sejajar dengan yang ada sekarang. Kalau bisa pemain yang keluar yang datang di Persib itu harus kualitasnya lebih dari pemain-pemain yang ada di Persib sekarang. Kalau dengan pola seleksi Anda bisa menyebutkan ini kualitasnya seperti apa gitu? Ya kan biasanya pelatih dia punya yang namanya bukan target, punya apa ya disebutnya kayak punya feeling atau apa? Ya, bukan feeling. Jadi apa dia mencari sesuatu yang ya misalnya gitu. Dia kekurangan di mana yang dibutuhkan pemain belakang, gelandang, depan ya kualitasnya memang harus pengganti buat yang pemain inti misalnya. Ya pasti punya apa? Punya kekuatan utama gitu. Ya, atau bisa jadi kartu truk gitu. Kartu truk itu. Oh, gitu ya. Nah, barangkali nanti bisa dapat ya. Kita berharap bisa dapat karena bagaimanapun Persib dapat pemain yang bagus karena kita akan menuju Go Asia. Ya. Jadi kalau Go Asia Go to Asia pemainnya harus bisa dipertanggungjawabkan ya kualitas tekniknya ya enggak. Jangan asal jadi pemain Persib. Kalau kemarin memang Rashid masih dibutuhkan, kenapa harus dibuang? Apakah dibuang Rashid mengundurkan diri itu nggak tahu saya. Masa Anda nggak tahu sih lewat selintingan? Nggak tahu. Kabar itu kan banyak beredar di luaran. Ya kalau misalnya Rashid masih dibutuhkan, kenapa tidak Rashid aja diperpanjang kalau bisa. Dia udah kompak, udah tahu di Bandung seperti apa ininya atmosfernya. Gitu karena susah yang namanya pemain asing pasti datang ke Indonesia apalagi ke daerah misalnya ke Persib dia harus benar-benar adaptasinya harus cepat, harus benar yang profesional. Jadi Anda menyesalkan ya kenapa Rashid pergi ya? Iya. Tanpa ada tahu kenapa alasannya? Nggak tahu. Itu atau saya harus beritahu Anda? Janganlah, jangan ya. Tahu. Jangan di sini ya. Di sini. Nanti di belakang aja. Nanti di belakang, oke. Sembari kita ngopi ya nggak? Oke, ikut. Sekarang Anda sudah melihat, barangkali Anda udah pernah lihat ya uji coba game internal yang udah 2 kali dilakukan Persib. Kebenaran saya bentrok dengan latihan jadi nggak pernah. Oh enggak. Berarti sama dengan saya juga belum lihat secara utuh seperti apa game internal. Tapi saya cuma mau bertanya gini. Beberapa statement teman-teman pemain Persib sekarang adalah menyatakan bahwa rekrutan tahun ini adalah rekrutan terbaik buat Persib. Ya, dengan datangnya pemain-pemain yang berpengalaman. Apakah itu juga Anda setuju? Ya, yang namanya profesional kan pemain yang benar-benar
maksudnya Persib sekarang dengan profesional. Dia pemain yang benar-benar ngambil pemain yang harus benar-benar yang profesional ya. Baik dengan harga kontrak tinggi, ya itu kualitas nggak pasti menjamin lah bahwa pemain itu benar-benar. Jadi dengan kualitas dia pemain bandrol, pemain timnas lah ya. Cuman yang disayangkan nanti sewaktu-waktu timnas dibutuhkan dengan Persib, ini yang harus jadi tanda tanya buat Persib. Jadi jangan sampai digaji sama Persib tapi main di timnas terus. Ini yang dikhawatirkan. Tapi kan kita mendulukan timnas, Bos. Betul, tetap nomor 1 kan timnas tujuannya. Tapi kan ya inilah harusnya dari kompetisi liga tersendiri juga harusnya dengan komitmen juga dengan harus samaan dengan dengan persiapan tim di timnas sendiri gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pamungkas nih. Dengan materi yang sekarang ada ya, nanti ditambah lagi pemain asing dari Asia, kita nggak tahu apakah itu dari Filipina atau dari Korea Selatan, kita belum tahu, atau dari Jepang, bahkan kata satu lagi mau datang dari Jepang. Anda optimis gak Persib bisa merengkuh gelar juara, merebut piala dari Bali United? Ya optimis lah kalau lihat dengan kualitas pemain yang ada sekarang. Kemarin dengan kualitas pemain yang kemarin itu hampir Persib udah hampir juara lah ya. Tapi dengan perjalanan ada gesekan atau itu nggak jadi masalah. Sebenarnya itu yang kemarin evaluasi yang kemarin kegagalan itu evaluasi sekarang. Yang saya bilang di awal tadi, jangan sampai pemain yang kemarin ada COVID, pemain kena sakit. Nah, dari sekarang harus persiapan. Jangan sampai terjadi lagi pemain yang sakit, yang mana sekarang udah ada pemain yang sekarang yang ada harus dicoba semua. Oh, gitu ya. Jadi Anda optimis Persib akan meraih gelar juara dan merebut piala dari lemari prestasi Bali United ya. Di Bali dibawa ke Bandung ya. Bandung. Taruh di PT PBB piala itu. Yakin. Positif, yakin. Yakin. Oke, semoga ya. Semoga. Kalau saya belum yakin karena belum ada liganya, belum mulai. Oke, Boboto, demikian obrolan santai saya dengan legenda Persib Sujana atau Sujagol yang biasa dipanggil juga Asui. Terima kasih Boboto. Ciao.